Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmawati, NIM 200104010151 dari lokal 20B. Ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah retorika atau teknik khitobah dari dosen Bapak Muhammad Rifat SAG MAG. Beliau telah memberikan beberapa soal, yang mana soal pertama yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang akan dan sedang menyampaikan pidato ceramah. Sebutkan dan jelaskan. Oke, langsung saja. Ada beberapa tahap yang perlu dipersiapkan untuk pidato. Tahapan yang pertama yaitu persiapan materi. Dalam mempersiapkan materi, kita harus menentukan topik, mengumpulkan bahan, merumuskan judul, menentukan tujuan, dan menyusun kerangka pidato. Yang kedua, persiapan fisik. Adapun langkah-langkah persiapan fisik yaitu olahraga secara teratur, hindari makanan yang mengganggu tenggorokan atau suara, istirahat yang cukup, usahakan melupakan sementara masalah-masalah yang lain, dan jangan terlalu tegang atau nervous. Yang ketiga yaitu persiapan mental. Langkah-langkah persiapan mental yaitu pendekatan terhadap Tuhan dengan memperbanyak doa, meningkatkan akhlak atau moral, dan melakukan dialog dengan diri sendiri. Dan pada tahap penyampaian, perhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, fokus ke mimbar, melangkah pasti dan tenang. Yang kedua, naik ke mimbar dengan mengatur teks pidato. Yang ketiga, mundur selangkah dari mimbar, jangan menempel dada ke mimbar. Yang keempat, memandangi pendengar atau mad'u. Yang kelima, tunggu sejenak sampai tenang. Yang keenam, membuka pidato dengan salam. Yang ketujuh, tunggu hadirin menjawab salam atau istirahat sejenak. Yang kedelapan, memulai kalimat pidato. Yang kesembilan, selama pidato usahakan membina kontak mata dengan jamaah. Yang kesepuluh, mengakhiri pidato dengan penutup yang jelas. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang ingin menyampaikan pidato, antara lain yang pertama, selama pidato perhatikan suara atau vokal, karena faktor suara ini juga memegang peranan penting dalam suksesnya penyampaian pidato. Suara yang baik biasanya merdu, empuk, dan berat. Suara yang kurang baik biasanya tipis atau pecah. Untuk mengatasi suara yang tipis dan pecah, usahakanlah agar dalam mengeluarkan suara agak diatur. Buatlah agak berat dan usahakan semerdu mungkin. Kendati suara kita bertipe pecah, dengan sedikit peningkatan paling tidak agak membantu menampilkan suara Anda. Kejelasan kata harus dijaga, baik menyebut nama, tempat, peribahasa, kata-kata mutiara, dan lain-lain. Mengatur volume dan intonasi seperti tekanan, nada, tempo, dan jeda. Yang kedua, selama dalam menyampaikan pidato, perhatikan juga bahasa yang Anda gunakan. Biasanya komunikasi terganggu oleh masalah bahasa. Salah ucap bisa menimbulkan salah pengertian atau salah tafsir yang pada gilirannya menimbulkan salah komunikasi. Usahakanlah memakai bahasa yang mengikuti kaedah yang dibakukan atau dianggap baku, yaitu bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan paling besar wibawanya, serta dipergunakan dalam situasi resmi baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat ceramah atau khotbah sedang berlangsung. Yang pertama, tampil dengan penuh percaya diri. Yang kedua, menguasai forum. Yang ketiga, jangan menyimpang. Yang keempat, gaya yang orisinal. Yang kelima, bersikap sederajat. Yang keenam, mengembangkan bahasa. Dan yang ketujuh, memberi kesimpulan. Soal yang kedua yaitu, dalam ceramah agama, humor merupakan salah satu upaya menarik perhatian jamaah. Untuk mengatasi kejenuhan, bagaimanakah sebaiknya agar humor yang disampaikan tidak mengurangi nilai dakwahnya? Oke, langsung jawabannya yaitu humor dalam ceramah agama bisa disajikan sepanjang untuk mengembalikan perhatian, mengatasi jenuh pendengar, atau menghilangkan rasa kantuk. Jadi humor seperlunya saja. Kalau kebanyakan akan mengurangi nilai dakwah. Bahkan tidak mustahil yang diingat nantinya oleh jamaah bukan isi ceramah, tetapi humornya. Nabi SAW juga dikenal sebagai seorang yang memiliki sifat yang humoris. Dalam riwayat hadis Tabrani dan Baihaqi bahwa diceritakan ada seorang nenek yang bertanya kepada Rasulullah SAW,
Tentang apakah dirinya akan masuk surga, Rasulullah menjawab bahwa nenek tidak akan masuk surga. Sang nenek pun kemudian menangis. Rasulullah lantas mengutus seseorang kepada nenek tersebut untuk memberitahukan bahwa ia akan masuk surga, hanya saja dalam keadaan muda dan gadis. Kelak di surga tidak ada nenek-nenek karena Allah telah mengubah mereka semua menjadi gadis-gadis muda dan berstatus bidadari. Di surga tidak ada nenek-nenek. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran penting bahwa Islam memperbolehkan humor. Nabi telah mencontohkan cara penyampaian pesan dakwah dengan cara yang santai dan menyenangkan. Humor Rasulullah SAW tersebut selain mengundang senyum juga mengandung kabar gembira. Humor dan cara bercanda Nabi tidak pernah lepas kontrol dan berlebihan dengan melanggar nilai-nilai kesopanan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang bertolak belakang dengan fungsi humor itu sendiri. Namun demikian, humor tetap berada pada posisi sisipan dalam dakwah, tidak boleh terlalu dominan sebab dapat melupakan kaidah dakwah yang seharusnya menjadi perhatian para mad'u, karena terlalu banyak humor dalam dakwah dapat menghilangkan nilai yang terkandung dalam dakwah sehingga berkesan seperti halnya seorang pelawak, dan seorang pendakwah dengan pelawak itu berbeda. Oke, langsung pertanyaan ketiga, yaitu selama berpidato atau berceramah, tentunya kita harus pandai mengatur intonasi, yaitu tekanan, nada, tempo, dan jeda. Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan berhubungan dengan keras lemahnya suatu kata atau frasa yang diucapkan. Tekanan keras selalu dijatuhkan pada kata yang hendak ditonjolkan dalam suatu kalimat. Bagian kalimat yang hendak diutamakan selalu diucapkan dengan tekanan keras atau dinamik. Misal, contohnya nih ya, di negara demokrasi, rakyat yang paling berkuasa. Kata rakyat merupakan mendapat tekanan dinamik karena diutamakan. Jika yang diutamakan adalah negara demokrasi, maka kata-kata itulah yang diberi tekanan dinamik. Untuk itulah setiap seorang pembicara harus jeli memberikan tekanan yang tepat pada kata yang tepat. Kalau tekanan tidak pada kata yang tepat, maka bukan saja akan janggal, melainkan dapat merubah maksud. Yang kedua yaitu nada. Nada mempersoalkan tinggi rendahnya kata atau frase yang diucapkan. Nada adalah alat bahasa yang non-segmental, berfungsi ekspresif dan impresif, serta mengungkapkan perasaan dan sikap jiwa si pembicara untuk menambah kejelasan makna yang dilambangkan atau kalimat yang disampaikan. Nada tinggi lazimnya mengungkapkan perasaan gembira, senang, heran, marah, atau ingin tahu. Nada rendah pada umumnya mengungkapkan rasa sedih, haru, kesal, atau tidak puas. Misalnya, contoh nih, gitu kan, itu diucapkan dengan nada tinggi melambangkan rasa gembira, manakala itu diucapkan dengan nada rendah mengungkapkan rasa kesal atau kecewa. Yang ketiga yaitu tempo, mengatur cepat lambatnya suatu kata, frase, atau kalimat yang diucapkan. Semua bahasa dapat diucapkan cepat atau lambat, tetapi setiap bahasa mempunyai ciri kelambatan dan kecepatan yang khas. Dalam hal ini tentu terdapat nuansa-nuansa kecepatan atau tempo dalam berbagai bahasa daerah. Apabila nuansa individual, kecepatan berbicara juga tergantung kepada faktor emosi. Seseorang yang sedang emosi akan berbicara lebih cepat. Sebaliknya, kalau lagi tenang, kecepatannya menurun. Contohnya yaitu beralih dengan cepat. Itu tempo yang cepat gitu kan. Kalau lambat, beralihlah dengan perlahan. Seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu jeda. Jeda adalah perhentian atau saat-saat pembicara berhenti berbicara, kemudian berbicara lagi. Perhentian ini mungkin sangat sebentar atau agak lama. Jeda sangat dominan menentukan maksud suatu bahasa atau ucapan. Jeda juga adalah pengelompokan kata atau frase dalam suatu kalimat. Dalam kalimat-kalimat informatif tidaklah disampaikan sekaligus tanpa jeda. Dalam bahasa Indonesia, unsur subjek diucapkan dengan nada tinggi, lalu disusul dengan jeda. Jeda dalam bahasa lisan yang dibawakan ketika menyampaikan pidato menentukan struktur kalimat. Perbedaan jeda akan membedakan arti kalimat. Contoh, pengantin baru datang, berbeda dengan maksud jeda yang berbeda, pengantin baru datang. Dalam bahasa Indonesia, ikatan kelompok kata atau frase sifatnya implisit, tidak boleh digeser karena setiap pergeseran akan membawa perubahan makna atau pengaburkan arti. Sebab itu seorang pembicara, dalam hal ini pembicara diwajibkan berhati-hati dalam menggunakan frase apabila kelompok kata tersebut terdiri dari 3 atau 4 kata. Pertanyaan terakhir yaitu
Apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi demam panggung ketika pidato atau ceramah? Oke, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi demam panggung. Antara lain yang pertama, persiapan semuanya dengan matang. Untuk yang ingin terbiasa atau baru pertama kali tampil di hadapan publik, sangat penting mempersiapkan segala sesuatunya secara matang guna meminimalisir perasaan gugup. Sangat penting menguasai materi atau topik yang akan menjadi bahasan atau yang akan disampaikan. Seseorang yang benar-benar siap tentu akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Hal ini akan memudahkan konsentrasi saat menyampaikan sebuah pesan di depan khalayak. Yang kedua, yaitu tenangkan tubuh dan pikiran. Untuk mengatasi demam panggung, kamu bisa menenangkan tubuh sebelum naik ke panggung atau sebelum tampil. Meringankan ketegangan dari tubuh dapat menenangkan suara serta pikiran. Lihatlah terus-menerus dialog. Apabila melakukan kesalahan di panggung, jangan panik. Yang ketiga, yaitu sering berlatih. Jika kamu pemula yang akan tampil di hadapan khalayak, maka berlatihlah sesering mungkin. Akan lebih baik jika ditemani seseorang yang sudah terbiasa bicara di depan publik, sehingga bisa memberi arahan kekurangan kamu. Atau kamu bisa berlatih sesering mungkin di depan cermin. Yang keempat, yaitu selalu percaya diri. Ketika kamu menyiapkan penampilan sebelum tampil, perasaan gugup atau takut salah sering kali muncul. Untuk mengatasi hal tersebut, kamu harus percaya terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Jadikan kelebihan yang kamu miliki sebagai penyemangat bahwa hal tersebut yang membuat orang lain mau mengundang diri kamu. Yang kelima, yaitu berbicara dengan artikulasi yang jelas. Ketika kamu merasa gugup, khawatir, dan takut, maka cenderung cara berbicaranya menjadi tidak jelas dan nadanya rendah. Apabila artikulasi yang diucapkan tidak jelas, bibir gemetar, maka kamu terlihat gugup di depan audiens. Hal itu bisa mengurangi nilai penampilan kamu. Sebaliknya, jika kamu berbicara dengan suara yang lantang dan artikulasinya jelas, audiens akan yakin dengan apa yang kamu sampaikan dan bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu berdoa. Doa adalah pemungkas dari segala usaha yang telah dilakukan. Sebelum tampil di hadapan audiens, sebaiknya berdoa terlebih dahulu maupun setelah selesai acara. Berdoa dengan harapan Tuhan memberikan kelancaran serta menutupi kekurangan yang kamu miliki. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.